Ini adalah sebuah aksioma, kenyataan, keniscayaan yang harus dilakoni, ditekuni siapapun kita. Firman Allah, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dari Yahya bin Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Cuman berselang 2 pekan bahkan 9 hari riwayatnya dia bisa menghafal Muwatta'nya Imam Malik gurunya. Ya, ambillah tapi jangan buku-buku. Saya kenapa? Itu ilmu saya ada di buku itu. Begalnya ketawa ngakak, ya kan? Lalu jadi apa? Jadi orang alim kok ilmunya ada di buku. Omongan itulah yang kemudian menjadikan saya terpacu, ya kan? Dan karena Allah menghafal semua yang ada di buku, maka ilmunya ada di kepala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudaraku semuanya, penonton, pemirsa, para ahbab, para kekasih dan para yang bisa terjangkau dan tersambung dengan internet dan di keluarga Al-Hayah Media. Dan melalui ini semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, dimudahkan urusan oleh Allah, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan hal-hal yang penting buat kehidupan secara umum dan wabil khusus kehidupan di lingkungan Yayasan Al-Hayah Hayatuna dan kepesantrenan dan kependidikan di Al-Hayah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, bahwa hidup ini ya salah satu aksiomanya atau kenyataannya, keniscayaannya adalah pasti berjalan, dan berjalan itu dengan mengalami kondisi-kondisi, situasi-situasi, suasana-suasana yang dihadapi dan dirasakan oleh semua orang. Ada yang pas sesuai dengan keinginan orang, ada yang setengah pas dengan keinginan orang, dengan doa orang, dengan kemauan orang, dengan irodah orang, dan ada pula yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang. Nah, umumnya kalau senang, enak itu diinginkan oleh orang, dan yang tidak senang, tidak enak tentu tidak diinginkan oleh orang itu. Jadi yang ada, yang terjadi, yang berjalan, dan itu di dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama disebut sunnatullah. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan, ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, ada semangat, dan ada pula jadi turun semangat. Ya, jadi itu adalah sunnatullah. Saudaraku, akan tetapi bahwa kebutuhan kehidupan tidak pernah berhenti. Ya, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu tidak pernah akan berhenti. Kebutuhan sehat, kebutuhan mengembangkan akal pikiran, kebutuhan rizki dan kebutuhan duit, ya, dan kebutuhan kehidupan itu tidak pernah akan berhenti. Di waktu senang juga kebutuhan harus berjalan, di saat tidak senang kebutuhan harus berjalan. Setidak-tidaknya adalah kebutuhan primer. Nah, begitu. Ini adalah sebuah aksioma, kenyataan, keniscayaan yang harus dilakoni, ditekuni siapapun kita. Untuk kebutuhan masalah ekonomi, maka orang-orang pada tetap berusaha dengan seluruh akalnya. Ya, untuk kebutuhan kesehatan, orang juga seluruh berikhtiar dan berusaha dengan seluruh akalnya.
untuk kebutuhan mengembangkan akal pikiran, mencerdaskan, maka juga berusaha dan berikhtiar untuk seluruh kebisaannya dan kepandaiannya. Nah, oleh karena itu, maka di dalam kondisi yang kadang tidak pas dengan iradah kemauan manusia, sebutlah sekarang ini seperti COVID, maka semuanya pada berusaha, semuanya pada berkemauan, semuanya pada mencari cara ikhtira' wal ibtikar, berkreasi, berinovasi, bagaimana supaya akalnya tetap berkembang yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian bagaimana jadi ekonominya tetap maju dan atau setidaknya bisa berjalan, begitu kesehatannya juga semuanya berikhtiar. Nah, ini maka firman Allah, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Ini penting barang siapa yang serius sungguh-sungguh bermujahadah, maka sesungguhnya dia adalah mengangkat dirinya sendiri, mujahadah untuk dirinya sendiri, dan Allah jadi tidak butuh manfaat dari makhluknya. Man jadda wajad. Nah, siapa yang serius maka dia akan mendapatkan satu Quran, satu jadi ungkapan mahfudhat. Ada hadis Sahih Muslim atau di Sahih Muslim yang diungkap oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ya kan, terkait dengan ilmu. Maka dari Yahya bin Katsir, la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Jadi ilmu itu tidak bisa dikuasai, tidak bisa jadi dicapai, tidak bisa ditaklukkan dengan rohatil jism, yaitu dengan malas dan istirahat melulu. Nah, jadi seperti itu. Ini clear. Begitu juga contoh-contoh, misalnya jadi para ulama, jahabidah, orang-orang gede, semuanya banyak. Ambillah contoh Imam Syafi'i. Bagaimana dalam hal ilmu pengetahuan, dari kecil umur 7 tahun sudah hafal Quran. Cuman berselang 2 pekan bahkan 9 hari riwayatnya dia bisa menghafal Muwatta'nya Imam Malik, gurunya, ya kan? Dan kemudian selalu jadi bersungguh-sungguh untuk sholat subuh dengan wudhu isya. Ini masalah keseriusan, kesungguhan dan seterusnya. Salah satu orang yang bermadzhab dalam haluan madzhab Syafi'i adalah Imam Al-Ghazali. Bagaimana dalam menuntut ilmu luar biasa dan luar biasa. Jadi selalu pergi ke majelis ilmu dan dia mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Salah satu episode kehidupannya adalah bahwa dia berangkat, jadi berjalan bawa tasnya. Di tengah jalan dia dibegal oleh orang, ya kan? Nangis dia dibegal oleh orang. Lalu jadi mengatakan begini kepada begalnya, ambil semua boleh tapi jangan buku-buku saya, ya kan? Nah, terus ambillah tapi jangan buku-buku saya. Kenapa? Itu ilmu saya ada di buku itu. Begalnya ketawa ngakak, ya kan? Lalu jadi apa? Jadi orang alim kok ilmunya ada di buku. Omongan itulah yang kemudian menjadikan saya terpacu, ya kan? Dan karena Allah menghafal semua yang ada di buku, maka ilmunya ada di kepala. Nah, maka kalau mau ngapal Quran ya dipindahlah dari buku itu, dari tulisan ke kepala. Ini saya kira deskripsi. Maka di lingkungan Al-Hayah, Hayatuna sebagai yayasan dan memayungi jadi banyak unit, maka alhamdulillahirabbil alamin, satu, bahwa Al-Hayah jadi menjalankan pendidikan di lingkungannya. Jadi pendidikan dijalankan dan disesuaikan dengan seluruh aturan yang ada. Jadi aturan dari pemerintah, karena kita bagian dari umat, bagian dari masyarakat dalam hal masalah COVID. Tekanannya Al-Hayah melakukan pendidikan itu. Ada yang kemarin masih lockdown total, maka adalah dengan yang namanya jarak jauh.
yaitu daring, dan kemudian apa, yaitu dengan pakai online, ya. Itu di semua dilakukan, dan kondisinya ketika berubah maka ikut berubah. Seperti sekarang sebagian yang sudah hadir, maka pendidikan itu berjalan, dilakukan, disesuaikan dengan standar COVID, ya kan, yang juga itu akan diperjelas lebih jelas lagi. Nah, itu dilaksanakan pendidikan. Yang kedua, bahwa di lingkungan Al-Haya dilaksanakan jadi hidup yang normal, standar kedisiplinan yang ada di lingkungan Al-Haya. Jadi diajak jadi untuk disiplin, karena memang pendidikan itu salah satu jadi muatan intinya adalah bagaimana bisa disiplin. Disiplin ngaji, disiplin aturan. Maka jadi diajarin dan diajak untuk berdisiplin, tidak terlepas dari yang pertama tadi. Dan ini butuh juga penjelasan, ya kan, yang relatif detail. Nah, kemudian yang ketiga, di lingkungan Al-Haya menerima santri. Nah, gitu. Jadi ada yang pesantren, pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran, tahfidz wa dirasat Al-Quran. Menerima jadi santri yang ada di RAKI, ada di MIKI, ya kan, kemudian ada di MDTA, dan juga insya Allah berjalan menerima santri mahasiswa di STQ Al-Haya. Nah, ini semuanya berjalan. Tentu poin yang deskripsi tadi menjadi penting. Nah, gitu, siapa yang sungguh-sungguh, siapa jadi yang berjihad, siapa yang serius, itu jadi yang akan bisa. Ya, insya Allah tadi aturan-aturan dijalankan, dan jangan mudah kemudian menyerah, karena tadi orang-orang yang ahli ekonomi juga mencari akal sekuat-kuatnya untuk bisa ekonomi berjalan. Setidaknya yang primer, begitu juga mengembangkan. Jadi akal adalah juga dicari bagaimana jadi caranya, kemudian yang lainnya kesehatan juga seperti itu. Nah, di lingkungan Al-Haya semuanya berjalan dengan mengikuti aturan, dengan membuka peluang, ya kan, mendidik kedisiplinan, dan ahlan wa sahlan semuanya bergabung dengan Al-Haya. Ini hal-hal yang penting, dan bila ada sesuatu yang mesti diangkat, maka akan ditindaklanjuti dalam bidang atau divisi dan poinnya secara terinci. Semuanya sehat, selamat, mudah, sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.